Indonesia Maju. 92,4 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1. Mimbar Agama Buddha. Selamat malam pendengar, hari ini di hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025 kita akan ikuti Mimbar Agama Buddha bersama narasumber Widin Yana Pujita SPDB, penyuluh agama Buddha. Dari studio kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan. Selamat malam pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Palembang di mana saja berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sugihotu Namo Buddhaya. Berjumpa kembali dengan saya Widin Yana Pujita, Sarjana Pendidikan Buddha, penyuluh agama Buddha Provinsi Sumatera Selatan, akan menyampaikan topik Mimbar Agama Buddha pada malam hari ini, yaitu peran keluarga dalam membangun karakter anak. Pemirsa Pro 1 RRI Palembang, keluarga adalah orang-orang yang berada dalam seisi rumah yang sekurang-kurangnya terdiri dari suami, istri, dan anak. Ini dijelaskan dalam buku Porwadarminta. Dalam buku Soleman mendefinisikan keluarga dengan suatu unit, yaitu masyarakat kecil. Maksudnya, keluarga itu merupakan suatu kelompok orang sebagai suatu kesatuan atau unit yang terkumpul dan hidup bersama untuk waktu yang relatif berlangsung terus-menerus karena terikat oleh pernikahan dan hubungan darah. Karakter secara etimologi adalah istilah dari karakter berasal dari bahasa Latin, yaitu karakter yang artinya adalah tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, kepribadian, budi pekerti, serta akhlak. Karakter atau watak adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Setiap orang pasti memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda-beda. Karakter kita biasanya dipengaruhi oleh faktor genetik, cara kita berpikir, dan reaksi dari lingkungan sekitar. Dalam sebuah keluarga, ada beberapa fungsi daripada orang tua, di mana orang tua adalah merupakan peran penting dalam keluarga, dalam membentuk sebuah keluarga yang baik dan yang harmonis. Ada 8 fungsi keluarga yang harus diperhatikan dalam membentuk sebuah keluarga, yaitu 1. Fungsi agama. Di Indonesia, agama merupakan sebuah hal yang harus dimiliki oleh seseorang. Seperti kita ketahui, di Indonesia menganut 6 agama, dari agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Dan setiap
orang atau setiap keluarga berhak memeluk agamanya masing-masing. Di sini fungsi agama adalah sebuah kebutuhan dasar bagi setiap manusia yang ada sejak dalam kandungan. Ketika seseorang akan melakukan pernikahan, pasti sudah memiliki agama yang sama. Seperti contoh di dalam agama Buddha, setiap pasangan yang akan menjadi suami istri atau melangsungkan pernikahan harus memiliki keyakinan, yaitu agama yang sama. Keluarga adalah tempat pertama seorang atau seorang anak mengenal agama. Keluarga dalam hal ini adalah pasangan suami istri, wajib menanamkan, mengembangkan, dan mengamalkan nilai-nilai luhur dari sebuah agama, sehingga anggota keluarga menjadi baik dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengenalan agama di dalam keluarga ditekankan oleh seorang orang tua. Dari seorang anak lahir sampai dengan dewasa, itu agama diajarkan oleh pertama kali adalah dari orang tua. Fungsi kedua adalah fungsi cinta kasih sayang. Orang tua wajib mencurahkan cinta kasih dan kasih sayang kepada anaknya. Memiliki sifat empati, memiliki sifat pemaaf, setia, dan lain-lain dapat ditumbuhkan dengan cinta kasih dan kasih sayang yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Harus ditekankan kepada orang tua bahwasanya sifat cinta kasih dan kasih sayang antara anak satu dengan anak kedua atau yang ketiga harus memiliki dasar cinta kasih yang sama, penuh dengan perhatian dan memiliki sifat-sifat yang empati dan sifat-sifat yang penuh kasih sayang. Yang ketiga, fungsi perlindungan. Keluarga mempunyai fungsi sebagai tempat perlindungan bagi anggota keluarga. Keluarga harus memberikan rasa aman, tenang, dan tentram bagi seluruh anggota keluarga. Di sini keluarga harus memberikan perlindungan kepada anak-anaknya, kepada seluruh lapisan yang ada di dalam keluarga itu sendiri. Yang keempat, fungsi sosial dan budaya. Manusia adalah makhluk sosial yang bukan hanya membutuhkan orang lain, namun juga membutuhkan interaksi dengan orang lain yang berbeda dengannya. Sopan santun, peduli, toleransi adalah beberapa nilai yang bisa ditanamkan pada anak melalui fungsi sosial dan budaya. Yang kelima adalah fungsi reproduksi. Salah satu tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan yang baik. Kesepakatan jumlah anak, jarak kelahiran, dan kesehatan reproduksi perlu diperhatikan dalam keluarga sehingga terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera. Yang keenam, fungsi sosialisasi dan pendidikan. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya, sekaligus sebagai pembimbing dan pendamping untuk menumbuh kembangkan anak, baik secara fisik, mental, dan spiritual. Keluarga merupakan salah satu tempat pembelajaran seumur hidup untuk anak dan orang tua itu sendiri.
perilaku sopan santun atau sosialisasi dan pendidikan itu diajarkan oleh orang tua pertama kali sebelum seorang anak menempuh jalur pendidikan di luar daripada rumah. Jadi orang tua memiliki peran aktif untuk memberikan pendidikan tata krama, sifat-sifat yang baik kepada anak-anak sehingga memberikan dampak yang positif bagi perkembangan anak. Yang ketujuh adalah fungsi ekonomi. Sebuah keluarga harus mampu memenuhi kebutuhan material setiap anggota keluarganya. Untuk memenuhi kebutuhan material, banyak-banyak nilai-nilai yang perlu dikembangkan. Di antaranya memiliki sifat hemat, disiplin, ulet, dan tanpa pamrih. Dalam hal ekonomi, seorang keluarga harus memiliki sebuah kemauan untuk bekerja, untuk mendapatkan ekonomi yang baik. Dalam hal ini adalah mendapatkan materi yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dari kebutuhan sandang dan pangan, kebutuhan untuk menyekolahkan anak, atau kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Yang kedelapan adalah fungsi lingkungan. Yang dimaksud dengan fungsi lingkungan di sini adalah terkait kebersihan dan kesehatan lingkungan di sekitar keluarga. Banyak kita melihat kehidupan sekarang, banyak perumahan-perumahan atau lingkungan-lingkungan yang kurang sehat karena begitu banyaknya penggunaan sampah yang tidak dapat diurai secara signifikan dan menimbulkan penyakit-penyakit yang dapat mengganggu perkembangan anak. Kemampuan keluarga dalam menjaga kebersihan dan kesehatan dan kelestarian lingkungan merupakan langkah positif untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, itulah 8 fungsi yang harus diperhatikan oleh seorang keluarga. Yang pertama saya ulangi adalah fungsi agama. Yang kedua, fungsi cinta kasih sayang. Yang ketiga, fungsi perlindungan. Yang keempat, fungsi sosial dan budaya. Yang kelima, fungsi reproduksi. Yang keenam, fungsi sosialisasi dan pendidikan. Yang ketujuh, fungsi ekonomi. Dan yang kedelapan, fungsi lingkungan. Pemirsa Pro 1 RRI Palembang di mana saja berada, peran keluarga dalam membentuk sebuah karakter anak itu dimulai dengan pendidikan karakter, di mana pendidikan karakter adalah upaya membentuk atau mengukir kepribadian manusia melalui proses yaitu knowing the good atau mengetahui kebaikan, loving the good mencintai kebaikan, dan acting the good melakukan kebaikan, yaitu proses pendidikan yang melibatkan 3 ranah, yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Dari ketiga hal ini akan membantu perbuatan mulia untuk menjadi seseorang yang bijaksana. Buddha menjelaskan dalam salah satu sutta, yaitu di Sigalowada Sutta, ada beberapa kewajiban orang tua yang harus dilakukan kepada anak-anaknya. Yang pertama, mencegah anak berbuat jahat. Buddha mengajarkan kepada para siswanya untuk menghindari atau melakukan perbuatan jahat. Nah, di sini orang tua karena adalah
pemberi pendidikan yang pertama di dalam keluarga harus menanamkan kepada anak untuk tidak berbuat jahat. Berbuat jahat bisa dilakukan dalam hal ini adalah mencegah perbuatan jahat yang dilakukan oleh pikiran, perbuatan jahat yang dilakukan oleh ucapan, dan perbuatan jahat yang dilakukan oleh tubuh atau badan jasmani. Yang kedua, dalam Sigala Wada Sutta, juga seorang tua adalah menganjurkan anaknya untuk berbuat baik. Berbuat baik dimulai dari sejak dini ketika anak di dalam keluarga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sebagai salah satu contoh adalah yang paling gampang, yang paling bisa kita lakukan adalah berbuat baik dengan berdana, membantu orang tua, membantu kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan di dalam wihara atau di dalam lingkungan. Yang ketiga, kewajiban orang tua terhadap anak adalah memberikan pendidikan yang sesuai kepada anak. Di sini pendidikan adalah sangat penting kepada anak dari usia dini. Setelah pendidikan di dalam keluarga, anak-anak perlu diberikan pembekalan pendidikan di usia dini. Contohnya di PAUD, kemudian pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan atas, sampai dengan pendidikan tinggi, dengan menyokong atau mendorong anak-anak untuk belajar. Yang keempat, kewajiban orang tua adalah mencarikan pasangan yang sesuai untuk anaknya. Buddha menjelaskan kepada Sigala dalam Sigala Wada Sutta, yaitu mencarikan pasangan yang sesuai untuk anaknya. Dalam hal ini adalah memberikan pengetahuan atau mencarikan pasangan hidup yang sesuai dengan keyakinan. Sebagai contoh, menikah bersama-sama dalam satu ajaran agama, yaitu beragama Buddha. Dan itulah yang diajarkan oleh Buddha kepada Sigala dalam Sigala Wada Sutta. Yang kelima, kewajiban orang tua terhadap anak adalah memberikan harta warisan kepada anak pada saat yang tepat. Jadi orang tua mempunyai kewajiban yaitu untuk memberikan warisan kepada anak-anaknya dengan adil dan baik, sehingga tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan antara anak-anaknya, dan memberikan harta warisannya harus sesuai dengan kemampuan daripada orang tua. Tidak bisa dipaksakan. Ketika orang tua memiliki harta yang banyak atau materi yang banyak, bisa dibagikan kepada anak-anaknya secara baik dengan persetujuan dari keluarga dan anak-anaknya. Buddha menjelaskan dalam Kuddaka Nikaya 252 bahwasanya orang bijaksana mengharapkan anaknya yang meningkatkan martabat keluarga dan mempertahankan martabat keluarga, serta tidak mengharapkan anak-anak merendahkan martabat keluarga yang menjadi penghancur keluarga. Jadi Buddha menjelaskan orang tua atau orang yang bijaksana itu dapat meningkatkan martabat keluarga, mempertahankan, serta tidak mengharapkan anaknya untuk merendahkan martabat keluarga. Ketika itu dilakukan, keluarga akan menjadi bahagia dan tentram.
Dalam lingkungan keluarga, orang tua menjadi teladan bagi anak-anaknya. Di Indonesia ada semboyan pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara yang berbunyi, Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Yang artinya, ing ngarsa sung tulodo bermakna memberikan teladan atau contoh di depan. Ing madya mangun karso mempunyai makna, yaitu membangun cita-cita atau kemauan di tengah. Tutwuri handayani memiliki makna memberi dorongan moral maupun semangat. Ini adalah prinsip pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara untuk seseorang itu memiliki sifat teladan yang dicontoh di depan, kemudian mengembangkan cita-cita dan memberikan dorongan moral atau semangat. Hal ini berlaku bagi orang tua yang berperan sebagai pendidik awal untuk menanamkan karakter sejak dini pada anak. Orang tua harus mampu menjadi pemimpin, menjadi teladan, dan menjadi figur, serta memberikan dorongan moral sehingga anaknya menjadi individu yang baik. Buddha menjelaskan dalam Abhidhamma Pitaka ada nilai-nilai universal yang membentuk karakter yang positif bagi anak. Nilai-nilai tersebut antara lain yaitu 1. Sada atau keyakinan, yaitu yakin kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, atau yang sering kita sebut dengan yakin kepada Triratna atau Tiratana, di mana Buddha adalah penemu daripada ajaran, Dharma adalah ajaran dari Buddha itu sendiri, dan Sangha adalah persamaan Sangha yang suci. Yang kedua, metta atau cinta kasih. Metta adalah atau cinta kasih adalah sifatnya universal, memiliki sifat cinta kasih kepada semua makhluk, kepada manusia, para dewa, kepada binatang, ataupun kepada makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Yang ketiga, memiliki sifat hiri, yaitu ada rasa malu untuk berbuat jahat. Jadi yang ketiga adalah seseorang harus memiliki rasa malu untuk berbuat jahat. Yang keempat, memiliki sifat otapa, takut akan akibat perbuatan jahat. Seperti kita ketahui di dalam agama Buddha, kita mengenal tentang hukum karma. Apa yang kita lakukan akan memberikan suatu pahala atau memberikan suatu akibat. Perbuatan baik akan menghasilkan hasil baik, perbuatan jahat akan menghasilkan penderitaan. Yang kelima adalah sati, yaitu memiliki sifat kepedulian. Yang keenam adalah cita pasadi, atau memiliki ketenangan jiwa. Yang ketujuh, memiliki sifat sama waca, yaitu ucapan yang jujur. Yang kedelapan, sama kamanta, memiliki tindakan yang benar. Yang kesembilan, memiliki karuna, yaitu belas kasihan. Dan yang ke-10, memiliki panya atau kebijaksanaan. Jadi bijaksana adalah dapat mengerti, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Menanamkan karakter sejak dini pada anak sangatlah penting. Hal ini dapat dimulai dari hal sederhana seperti mengajak anak untuk melakukan kebajikan seperti berdana, puja bakti
rumah atau di wihara, mengikuti sekolah minggu Buddha, function, peduli dengan lingkungan sekitar, melatih anak terbiasa berbicara jujur, dan lain sebagainya. Kemudian budi pekerti yang perlu ditanamkan kepada anak, yaitu memiliki sifat yang jujur, memiliki sopan santun, mandiri, tanggung jawab, empati, menghormati orang yang lebih tua, dan lainnya. Generasi penerus Dharma juga harus dilatih mempraktekkan Pancasila Buddhis, di mana Pancasila Buddhis dapat dijadikan sebagai sumber dan fondasi utama dalam membentuk karakter serta moral anak sedini mungkin. Di dalam membentuk karakter anak, perlu suatu bimbingan dan pengawasan oleh orang tua. Misalnya, ketika anak melakukan suatu hal yang tidak baik, maka orang tua harus menegur anaknya. Tujuannya agar anak tidak lagi mengulangi hal tersebut. Pentingnya suatu nasihat dan juga bimbingan dalam mengarahkan anak untuk menjadi lebih baik juga harus dilakukan oleh orang tua. Tugas orang tua itu membimbing dan mengarahkan anaknya agar anak ini nantinya menjadi anak yang baik. Orang tua harus berusaha menanamkan dharma kepada anaknya. Dhamma ajaran Buddha diberikan kepada anak sejak awal kehidupan mereka sebagai manusia. Membentuk karakter anak dapat dilakukan sejak anak masih berada di dalam kandungan, karena seorang anak diibaratkan sebuah kertas kosong yang mudah menyerap atau meniru baik itu pengetahuan maupun tindakan-tindakan. Buddha mengajarkan kepada para muridnya pentingnya memberikan penghormatan kepada siapapun yang berhak menerimanya. Penghormatan ini dikenal dengan garava, suatu nilai batin yang sangat esensial harus diramalkan dalam kehidupan sehari-hari agar seseorang dapat memperoleh tata krama dan karakter yang lebih baik. Pendengar Pro 1 RRI Palembang, dengan adanya pemahaman karakter Buddhis sejak dini, maka dalam kehidupan sehari-hari dapat tercipta masyarakat Buddhis yang memiliki karakter baik. Dalam Dhammapada Yammakawaga Sair 1 dan 2 dijelaskan bahwa pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin, dan pikiran adalah pembentuk. Oleh karena itu, untuk menciptakan karakter Buddhis yang baik dimulai dari pikiran yang baik. Pikiran baik akan mengkondisikan ucapan baik akan mengkondisikan perbuatan baik. Dengan sering terus melakukan perbuatan baik, dapat menumbuhkan kebiasaan atau karakter yang baik. Jadi, karakter yang baik berasal dari pikiran yang baik. Marilah kita menanamkan karakter baik sejak dini kepada anak-anak kita dengan memberikan pemahaman dan menanamkan pikiran yang baik serta positif dapat menciptakan generasi Buddhis yang berkarakter baik. Pendengar Pro 1 RRI Palembang di mana saja berada, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan mimbar agama Buddha pada malam hari ini kita dapat memahami pentingnya peran orang tua dalam menumbuhkan karakter anak untuk di kehidupan yang lebih baik. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Swastihotu, Namo Buddhaya. Terima kasih, selamat malam. Mimbar Agama Buddha 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.